Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa qurrabati rahmatin ruhisha sahibi hadzal kitab Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu anhu wa rasulihi wa fawna shaykhahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita meneruskan materi yang kemarin. Pada hari ini kita akan bahas tentang sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nadhim rahimahullah ta'ala wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun lan iku wenang, lan iku dadi sifat jaiz bagi Allah, bifadlihi kelawan karuniane Allah, wa adlihi lan keadilane Allah. Tarkun utawi ninggalaken, ninggal noli kulli mumkinin maring sekabiane perkara sing mungkin. Uli ninggal no perkara sing mungkin mau ka fi'lihi kaya uliye agawe maring kulli mumkinin. Napa maksude dalam bait menika panjenenganipun Mbah Syekh Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidatul Awam, menerangkan bahwa Allah itu punya sifat jaiz, dan sifat jaiz Gusti Allah itu hanya satu. Kemarin sudah kita bahas pertama, apa sifat jaiz adalah ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jaiz itu sesuatu yang ada dan tidak adanya sesuatu itu diterima oleh akal. Akal itu nompo, akal itu nerimo. Itu namanya sifat jaiz. Lah sifat jaiz Allah itu hanya satu. Apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaiku nglakon, membuat segala yang mungkin atau tidak berbuat terhadap segala yang mungkin. Nah, niki misalnya Allah itu berkehendak menciptakan seseorang ini, seorang makhluknya yang sudah ada iroda Allah, ada qadha, lalu takdirkan. Maka di situ Allah punya sifat jaiz, wenang, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang bagi Allah untuk menciptakan si A misalnya menciptakan Ustadz Yusron.
Itu wonge ganteng, dhuwur, gagah. Ini jaiznya Allah. Lah sifat jaiznya Allah ini sudah diirodah oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, lalu dikodok, ditetapkan di azali, lalu takdirkan, dibuktikan dengan nyata. Begitu lahir cenger bayi dinamai Yusron. Lalu begitu gede arek dadi lanang sing gagah ganteng sampai mbak-mbak do padha jatuh cinta. Loh niki apa meneh santrine siswane sing ayu-ayu sing SMA ne. Guyon Pak Yusron. Dene tenan ya alhamdulillah. Ini jaiznya Allah. Kok biyen Gusti Allah mentakdir mengirodah Pak Yusron dadi wong sing pendek, welek, ngentutan, ini bisa jadi. Dan tidak ada yang melarang. Tetapi Allah dengan irodahnya, dengan kehendaknya dan dengan keputusannya, melalui sifat jaiznya, Allah menghendaki menentukan Pak Yusron orangnya lanang, ganteng, gede dhuwur, gagah, songko daerah Kediri. Kok gak songko Malang ya? Ya mbok dadi wong Malang, alhamdulillah. Apa masih dadi wong Malang, alhamdulillah. Ya loro-lorone ya ora apa-apa. Dek rukun padha ning maling kabeh, padha ning badute kabeh, alhamdulillah. Sitake badut lor, sitake badut kidul pas. Sapa badut lor, sapa badut kidul. Alhamdulillah, ini sifat jaiz. Allah berkehendak pula menentukan melalui sifat jaiz. Allah berkehendak menciptakan hambanya menjadi orang yang taat, menjadi orang yang tidak taat. Yang sejatinya Allah menciptakan taat dan tidak taat itu sebenarnya ujian semua. Sing dadi wong taat ya ujian, sing gak taat ya ujian. Sing taat ujian sejauh mana dirimu hamba ini diciptakan Allah jadi orang taat, tambah sombong apa tambah rendah hati? Nek tambah sombong berarti gak sukses, nek tambah rendah hati berarti orang ini sukses. Bagi yang tidak taat sejauh mana dia segera bertobat kepada Allah, sadar akan ketidaktaatannya. Ini menjadi kehendak Allah, sifat jaiznya Allah menentukan. Makanya kalau kita itu sudah diciptakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah melalui sifat jaiznya Allah, kok jadi orang yang taat, maka ikut disyukuri. Bukan karena banyak amal kebaikannya, bukan karena apa-apa, tetapi Allah telah menghendaki kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahli taat. Karena sejatinya semua itu fadl dari Allah, karunia saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi karena fadl Allah, karena karunia Allah, kita jadi orang yang taat, jadi orang yang baik. Ini kita seneng, kita syukur kepada Gusti Allah. Lho ngaten napa meneh wis wong taat, ganteng, suarane apik, bakal hafal Quran. Nek situ. Nek situ. Alhamdulillah, tak dongakno muga-muga beres kabeh. Cuman yo ndang-ndang masih ndang sadar. Nah niki sifat jaiz Gusti Allah. Ngeten iki saged ketika Allah berkehendak besok antara Pak Syauqi dengan Pak Yusron niki jodohnya bisa jadi dhisan adike ya bisa. Ya bisa jadi. Melalui sifat jaiz Allah bisa. Loh niki tapi nek menurut kemungkinan yo adik dhisik wong tuwek iku ya ora pantes.
ya kudu sing tuwek dhisik lagi adik, tapi sing tuwek gandang sandang gak budal-budal. Nah niki Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dawa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka utawi pangeran sira Gusti Allah iku yakhluqu dadekaken sapa Allah ma ing apa wae barang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing ma wa yakhtar lan milih sapa Allah ing ma. Jadi Gusti Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendak, sesuai dengan pilihannya Gusti Allah. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang merintah. Yang merintah tidak ada, yang melarang tidak ada. Nah ini sifat jaiz. Nah selanjutnya ketika kita sudah membahas sifat wajibnya Allah kemarin ada 20, lalu sifat muhalnya Allah juga ada 20, lalu sifat jaiznya Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dan tidak menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Itu adalah sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membahas tentang para nabi, para rasul. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala was ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi. Sifate nabi gawi fatonatin kang duweni sifat cerdas akale, bisidqi kelawan temen jujur, wat tablighi lan menyampaikan wahyu, wal amanati lan amanah. Apa maksudnya Gusti Allah itu di dalam bait ini? Itu mengutus para nabi, mengutus para nabi. Lah nabi dan rasul itu sebenarnya banyak sekali, tetapi yang wajib diketahui oleh orang mukallaf muslim baligh berakal sehat, itu nabi itu jumlahnya ada 25 ini. Dan nabi 25 itu mempunyai sifat wajib yang harus ada pada para nabi. Itu sifat wajibnya ada 4. Apa? Kalau urutan di apa namanya di bait ini adalah fatona, sidik, tabligh, amanah. Fatona, sidik, tabligh, amanah. Apa maksudnya? Apa namanya ini? Fatona adalah kamaluz zakat, kamaluz zakai, sempurna kecerdasan. Ini kanjeng Nabi. Para nabi termasuk kanjeng Nabi Muhammad adalah kamaluz zakai, sempurna kecerdasane, wahidatul aqli lan cerdas limpat landep akali. Niki maknane fatona. Ya niku. Jadi para nabi itu landep, para nabi itu cerdas, secerdas selandep silet, selandep silet. Ini kecerdasannya para nabi, termasuk kanjeng Nabi Muhammad. Kita bayangkan saja Al-Quran sekian itu, padahal waktu itu kanjeng Nabi adalah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Begitu malaikat Jibril turun membawa ini, langsung hafal, langsung membawa ayat, hafal, langsung hafal, langsung hafal. Ini kalau nggak cerdas, nggak landep, nggak bisa.
Ini Kanjeng Nabi. Dan termasuk para nabi itu landep, cerdas, tidak hanya permasalahan berhubungan dengan wahyu saja, tetapi landepnya, cerdasnya para nabi berkaitan juga tentang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Kanjeng Nabi, para nabi itu cerdas di dalam mensikapi masalah-masalah sing muncul di tengah-tengah masyarakat. Oh, masyarakat ini seperti ini, maka saya harus seperti ini. Masyarakat seperti ini, aku harus seperti ini. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad termasuk juga para nabi itu sangat cerdas mengetahui situasi kondisi masyarakat. Nah, ini karena salah satu pemimpin yang cerdas itu tidak hanya cerdas dalam menghafal atau apapun, tetapi cerdas dalam melihat situasi masyarakat. Ya, Kanjeng Nabi, para nabi itu ada sifat cerdas seperti itu. Nomor 2, as-sidqu, jujur. Apa manas jujur itu? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Berita yang disampaikan oleh para nabi ini sesuai dengan kenyataan. Jadi sesuai dengan kenyataan. Jadi enggak hoak. Enggak hoak. Jadi ketika Nabi bercerita, maka cerita itu pasti akan datang sesuai dengan kenyataan. Yang nomor 3 adalah tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan wahyu. Apa maksudnya menyampaikan wahyu? Ta'limuhumun nas syara'i Allah liyurshiduhum ila sa'adati fit dunya wal akhirah. Menyampaikan wahyu di sini artinya para nabi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad adalah memberikan pengajaran pada umatnya akan berbagai syariat-syariat yang dari Allah. Apa yang syariat diterima oleh para nabi yang dari Allah itu disampaikan kepada umatnya. Untuk apa? Liyursiduhum, untuk memberikan petunjuk kepada umatnya itu. Kemana ditunjukkan? Ila sa'adah, menuju kepada kebahagiaan fit dunya wal akhirah, baik bahagia dunia atau bahagia di akhirat. Nah, niki para nabi. Jadi tidak mungkin para nabi itu menyembunyikan wahyu. Artinya tidak ada wahyu yang tidak disampaikan kepada umatnya sampai para nabi meninggal dunia, itu tidak ada. Nah, semua wahyu yang dari Allah semua sudah disampaikan kepada umatnya oleh para nabi, karena memang para nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan semua syariatnya. Yang keempat, sifat para nabi, sifat wajibnya para nabi adalah al-amanah. Amanah. Apa maksudnya amanah ini? Ismatuhum zahiran wa batinan minat talabbusi bimanhiyin anhu walau nahya karohatin. Apa maksudnya amanah di sini? Terpercaya di sini maksudnya adalah terjaganya para nabi, baik zahir atau batin, zahir dan batin, terjaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik walaupun larangan itu bukan baik, walaupun larangan itu hanya larangan yang sifatnya makruh saja. Jadi Allah, para nabi itu maksudnya punya sifat amanah, artinya betul-betul tidak pernah melakukan kemaksiatan. Jadi tidak ada ceritanya nabi itu melakukan maksiat, itu tidak ada. Tidak ada nabi itu maksiat, tidak ada itu nabi gendaan. Sebab apa?
Sebab Nabi itu adalah sosok yang menjadi panutan. Sosok yang menjadi panutan. Nah niki, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah niki, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Loh niki, suri tauladan yang baik. Maka itu artinya Nabi adalah sosok yang menjadi panutan. Kalau sosok menjadi panutan, maka semua perilakunya harus yang baik. Guru menjadi panutan murid, maka guru harus mempunyai perilaku yang baik biar ditiru oleh muridnya. Ya kan gitu. Ini contoh apa langsung saja yang bisa diterima. Karena itulah ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing lari. Nah gitu. Itu adanya apa? Ketika guru itu melakukan perbuatan yang tidak buruk, yang tidak baik maksud saya, bukan tidak buruk, yang tidak baik, maka muridnya pasti akan melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Ya gitu. Lah apalagi kalian yang melakukan keburukan para nabi, kajian Nabi misalnya, Nabi Muhammad misalnya, kalau melakukan kebaikan, maka umatnya akan melakukan keburukan maksud saya. Jika kajian Nabi itu kok melakukan keburukan, melakukan dosa, maka umatnya jauh akan berani melakukan dosa. Wong kanjeng Nabi tidak mencontohkan saja, nggak pernah ngelakukan itu, so umatnya kayak dosanya. Apalagi Nabi memberikan contoh. Karena itulah Nabi adalah amanah. Nabi terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita bisa mengandai, andai Nabi itu melakukan maksiat, maka hukum akan menjadi berbalik. Apa berbaliknya? Yang taat jadi maksiat, yang maksiat jadi taat. Ngono. Saya ulangi, kalau Nabi itu tidak amanah, ya ini dengan adanya Nabi itu melakukan dosa, maka hukum akan kebalik. Apa kebalikannya? Yang taat jadi maksiat, sing maksiat jadi taat. Loh kok bisa? Sebabnya demikian. Gusti Allah itu kan kul in kuntum tuhibbu, seneng bareng Gusti Allah, fattabi'uni, mongko manuta sira ning ingsun. Nek sampeyan kabeh gelem manut ingsun, yuhbib, mongko bakal seneng kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Lho niki. Di sini ada kata-kata fattabi'uni, menjadi kunci kebahagiaan, kunci seorang mendapat cinta kasih dari Allah bila seorang itu ikut pada Nabi, mengikuti perilaku para nabi. Nah sekarang kalau Nabi melakukan maksiat, nyolong misalnya, Nabi nyolong, maka berarti ketika Nabi nyolong, ini umatnya yo kudu manut Nabi apa? Nyolong. Padahal nyolong hukumnya haram. Nek gak nyolong tambah maksiat, sebab Nabi ngelakoni, ya kan ngono. Maka akhirnya nopo? Nek gak nyolong berarti taat dadi maksiat. Nek nyolong maksiat dadi taat. Kenapa? Kok yang taat jadi maksiat? Taat dari contohnya adalah tidak mencuri. Ini menjadi maksiat karena dia tidak ikut kanjeng Nabi. Sementara yang maksiat yakni mencuri, maksiat, ini jadi taat. Kenapa? Mengikuti Nabi. Lo kan gitu akhirnya. Karena itulah tidak mungkin Nabi itu maksiat. Lah nek umate mbuh. Apa nek umate kena wong badas, Masya Allah. Maksudnya personilnya bukan wong badas.
Nah ini loh ya. Karena itulah Nabi adalah sosok yang amanah, yakni terhindar dari perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Nabi. 4 ini menjadi sifat yang wajib bagi para nabi, bagi para rasul, yaitu sifat fatonah, cerdas, limpat akalnya. Kemudian as-sidqu, jujur. Kemudian tabligh, menyampaikan wahyu. Dan keempat adalah amanah, terjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ini harus ada 4 sifat ini pada diri para nabi. Nah, ini. Selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat jaiznya para nabi. Wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Tak balik mana? Wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalem hae para nabi min aradin utawi sifat kemanusiaan. Tapi sifat manungsa niki biwairi naqsin, kelawan tanpa ngurangi derajat mulyane para nabi. Contohnya ka khafifil maradi, kaya entenge loro. Napa maksudnya? Para nabi itu di samping gadah mempunyai sifat wajib 4 tadi, yang tentunya kebalikannya adalah sifat muhal. Nah ini, maka para nabi itu mempunyai sifat jaiz. Yang sifat jaiznya ada 1. Apa itu? Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Ini sifat jaiznya para nabi. Apa itu? Para nabi mempunyai sifat-sifat sebagaimana sifatnya manusia yang lainnya. Nabi adalah manusia. Nabi adalah basyarun, manusia. Sebagai manusia, sebagaimana manusia-manusia yang lain. Manusia yang lain itu yang mempunyai sifat, berbagai macam sifat. Nah ini, maka para nabi itu juga punya sifat sebagaimana sifatnya manusia. Contohnya, kalau orang lain manusia biasa termasuk kula panjenengan tidur, maka Kanjeng Nabi adalah sosok yang juga tidur pula. Kalau kita orang biasa makan minum, kan para nabi juga dahar, para nabi juga ngunjuk dan lain sebagainya. Tetapi harus digarisbawahi, walaupun para nabi itu mempunyai sifat sebagaimana sifatnya manusia, yang dengan adanya nabi itu mempunyai sifat sebagaimana sifat manusia, maka nabi itu tidak boleh dianggap sebagai anak Tuhan, apalagi dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Dan itu orang Nasrani dari kelompok Yakubiyah itu mereka mengatakan anna Isa huwa Allah,
bahwa Isa itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Ini yang dari kelompok Yakubiyah. Kalau kelompok Nasturiyah, Nasrani, kelompok Nasrani mengatakan anna Isa ibnullah, bahwasanya Isa ini adalah anak Tuhan. Dan ini karena apa? Karena memang mereka kebablasan di dalam menganggap para nabi mereka, sehingga sampai kebablasan menganggap para nabi mereka mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Padahal nabi itu punya sifat sebagaimana sifatnya para manusia biasa, yo makan, yo yo minum, ya tidur dan sebagainya. Padahal makan tidur itu menunjukkan sifat yang lemah. Kalau Nabi Isa itu dianggap Tuhan, maka berarti Tuhan Nabi Isa itu lemah. Dia makan, dia minum, karena itu tidak pas. Umat Islam harus tidak percaya, wajib tidak percaya. Nah itu karena para nabi mempunyai sifat sebagaimana sifatnya manusia, yang dengan inilah para nabi itu tidak boleh dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Jadi para nabi itu mempunyai sifat jaiz, yaitu al-a'radul basyariyah. Artinya para nabi mempunyai sifat jaiz sebagaimana sifatnya mempunyai sifat sebagaimana sifatnya manusia. Nah, tapi harus menjadi catatan allati la tu'addi ila naqsi maratibul aliyah, tidak sampai mengurangi derajat tingginya, derajat mulianya para nabi, sehingga tidak mungkin nabi itu punya sakit yang sakitnya menjadikan orang-orang itu menjauhi kanjeng Nabi, menjauhi para nabi. Tidak mungkin. Kalau ada cerita seperti itu cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebab sifat al-a'radul basyariyah ini adalah sifat yang ada pada para nabi juga, tetapi tidak sampai mengurangi derajat mulianya para nabi dan para rasul. Ini dulu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad